Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang ayat-ayat hukum yang ada di dalam Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat hukum? Ayat-ayat hukum adalah ayat-ayat yang mengandung hukum-hukum taklifi, yaitu penjelasan hukum yang berkaitan dan mengarah secara langsung kepada perbuatan manusia, baik wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah, atau hukum wadhi', yaitu penjelasan hukum yang tidak berkaitan dan mengarah secara langsung dengan perbuatan manusia, seperti sah dan tidak sahnya suatu perbuatan. Di dalam Al-Quran mengandung hukum fikih yang beragam dan tidak dalam satu level. Jika kita perhatikan keluasan cakupannya, maka ayat-ayat tersebut dapat dikelompokkan dalam beberapa kategori. Yang pertama yaitu ayat-ayat Al-Quran yang mencakup hukum khusus. Apa yang dimaksud dengan hukum khusus? Maksudnya adalah ayat tersebut hanya membahas satu permasalahan. Seperti di dalam Al-Quran, Wallahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Dalam surat Al-Imran, surat ketiga ayat 97. Ayat yang saya bacakan tadi menjelaskan tentang kewajiban haji bagi orang-orang yang mampu. Kemudian konotasi ayat-ayat yang menjelaskan hukum yang khusus terkadang dengan jelas dan gamblang. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba faman ja'ahu mau'idatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf. Sedangkan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya, yaitu nasihat, maksudnya larangan, dari Tuhannya, lalu dia berhenti dari mengambil riba, maka keuntungan hasil riba yang telah diambilnya dahulu sebelum datangnya larangan itu adalah miliknya. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 275. Atau di dalam Al-Quran terkadang hanya sinyal atau simbol semata. Sebagaimana ayat, Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti lahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka telah Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya. Surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat 54. Ayat yang saya jelaskan atau saya bacakan tadi menjelaskan tentang penolakan dan tercelanya kemurtadan. Yang kedua, yaitu ayat-ayat yang mencakup hukum umum. Sebagian dari ayat-ayat fikih di dalam Al-Quran tidak hanya menjelaskan persoalan yang khusus, tapi luas dan mencakup berbagai hal. Sebagaimana ayat, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat 2. Kemudian fastabiqul khairati ainama
takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Maka berlomba-lombalah kalian dalam berbuat kebaikan. Dimanapun kalian berada, pasti Allah akan mengumpulkan kalian semua pada hari kiamat. Surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 148. Nah, yang dimaksud keumuman dalam ayat tadi, ya saya bacakan tadi, mencakup masalah pinjam-meminjam, mengembalikan barang temuan, dan yang semisalnya. Begitu juga dengan dalam ayat, Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Surat Al-Maidah, surat kelima ayat 1. Ayat tadi ya yang saya sebutkan tadi adalah menjelaskan kewajiban menepati segala bentuk kontrak atau janji, baik kontrak yang lazim maupun tidak. Kita masuk pada yang ketiga, yakni ayat-ayat yang mengandung kaidah fikih. Sebagaimana kita ketahui, ayat-ayat yang mengandung hukum terkadang lebih luas dan meliputi berbagai bab fikih. Sebagaimana ayat Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatim minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumh wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggal di bulan itu, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, lalu dia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa. Sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu menyukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 185. Kemudian yang lain, wajahidu fillahi haqqa jihadi huwa ijtabakum wa ma ja'ala alaikum fid din min harajim millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimin min qablu wa fi hadha liyakuna ar-rasulu syahidan alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nasi fa aqimus shalah wa atuz zakah wa'tasimu billahi huwa maulakum fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama satu kesempitan. Ikutilah agama orang tua Ibrahim. Dia Allah telah menamai kamu sekalian orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul itu menjadi saksi atas dirimu dan supaya kamu semua menjadi saksi atas segenap manusia. Maka dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Surat Al-Hajj, surat ke-22 ayat 78. Kedua ayat yang saya bacakan tadi menunjukkan kepada kaidah fikih, ya, yaitu apa? Yaitu penafikan kesulitan dan kendala yang berlaku di setiap bab fikih.
Juga misalnya ayat berikut ini. Fabada'a bi'aw'ayatihim qabla wi'a'i akhihi thumma stakharajaha min wi'a'i akhihi. Kadzalika kidna liyusufa ma kana liya'khudha akhahu fi dinil maliki illa ayyasha Allahu narfa'u darajatim man nasya'u wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Maka mulailah Yusuf memeriksa karung-karung mereka sebelum memeriksa karung saudaranya sendiri. Kemudian dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah kami atur untuk mencapai maksud Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang raja, kecuali Allah menghendakinya. Kami tinggikan derajat orang-orang yang kami kehendaki, dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang mengetahui. Surat Yusuf, surat ke-12 ayat 76. Nah, ayat tadi bisa dijadikan argumen tentang keabsahan kaidah ilzam. Kemudian yang keempat yaitu ayat-ayat yang mengandung kaidah-kaidah usul. Mengingat kaidah-kaidah usul fikih pada hakikatnya sarana untuk pengisbatan atau penyimpulan hukum fikih, maka ayat-ayat yang menjelaskan kaidah-kaidah usul secara tidak langsung juga merupakan bagian dari ayat-ayat hukum. Seperti misalnya ayat Naba, surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 6, dan ayat Nafar, surat Taubah, surat ke-9 ayat 123. Dua ayat tadi dijadikan sebagai argumen kebenaran hujjah khabar wahid, kehujahan khabar hadis wahid. Sekali lagi, saya ingin mengulang, di dalam Al-Quran mengandung hukum fikih atau ayat-ayat ahkam, dan bisa dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu ayat-ayat yang mencakup hukum khusus sebagaimana surat Al-Imran, surat ke-9 ayat 97, kemudian juga surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 275, surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat 54, kemudian yang kedua ayat-ayat yang mencakup hukum umum di dalam surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat 2, surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 148, surat Al-Maidah, surat ke-5 ayat 1. Kemudian yang ketiga ayat-ayat yang mengandung kaidah fikih, yaitu surat Al-Baqarah, surat kedua ayat 185, surat Al-Had, surat ke-22 ayat 78, surat Yusuf, surat ke-12 ayat 76. Kemudian yang terakhir, yaitu yang keempat, ayat-ayat yang mengandung kaidah-kaidah usul seperti surat Al-Hujurat, surat ke-49 ayat 6, kemudian surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 123, dan kedua ayat tadi sebagai mana yang saya sudah jelaskan menjadi argumen kebenaran hujjah khabar wahid atau kehujahan kebenaran khabar dalam arti ini adalah hadis wahid. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.